Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihamplas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Hari ini kegembiraan saya double. Kenapa? Karena biasanya setiap kali saya melayani firman Tuhan di ICC, ya, my pastor dan gembala saya yang baik, selalu ada di luar negeri, mengantar anak, wisuda anak. Jadi saya udah hitung-hitung Pak Yopi, nges 5 kali khotbah, hari pendeta wae. Jadi saya jadi jaga kandang, padahal saya bukan pendeta. Nah, jadi saya udah lihat 2,5 tahun. Hari ini bersuka cita, karena brother ada di samping saya. Tadi udah tumpang tangan. Dan walaupun usianya jauh, tetap my brother adalah suhu dan pastor saya, bro, bagaimanapun juga. Ya, nah, Bapak Ibu teman-teman tampilkan ya, Timotius udah lewat ya. Judulnya adalah tentang kasih yang terbesar. Coba lihat, saya minta multimedia itu menampilkan salib. Nah, esensi semua pembicaraan khotbah adalah tentang salib Kristus. Salib melambangkan vertikal hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Yesus, Bapa kami di dalam surga, kekasih kita, hubungan, relationship dengan Kristus Tuhan. Dan yang di samping adalah bicara tentang horizontal, mengasihi sesama manusia. Nah, fokus esensi daripada kasih yang terbesar ini adalah akan bicara kepada salib.
Nah, ada satu ayat yang membuat saya dulunya ciut dan cukup mengganggu dalam hidup saya. Ayat ini mungkin juga pernah membuat Anda bertanya-tanya. Wahyu, kitab Wahyu keluar. Ya, Wahyu 2 ayat keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasihmu yang semula. Akibatnya, silakan ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, apa saudara? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Balik lagi kepada ayat yang keempat. Itu bicara tentang kasih mula-mula. Nah, saya dulu menafsirkan banyak mendengarkan khotbah, literatur, bahkan menjadi satu doktrin yang disebut dengan kasih yang mula-mula adalah perasaan saya jauh dengan Yesus. Saya semakin lama rasanya beda. Waktu bertobat 43 tahun yang lalu, ngegereng sekali. Wah, hati menyala-nyala, pelayanan setiap hari, ibadah dari pagi, dari Senin sampai Sabtu, kaum bapak, kaum ibu, kaum cewek, kaum anak, sekolah minggu, semua rasanya menginjili ke Gunung Galunggung, hatinya membakar-bakar. Tapi kok setelah 40 tahun lebih, kok rasanya, perasaannya enggak terlalu bergetar, enggak nyala-nyala. Jadi kalau saya merasa, hati saya merasa, perasaan saya, rasanya kasih saya sama Tuhan udah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya merasa berdosa. Jadi 2 puasa lagi, sudah lama tidak 2 puasa. Ya, berdoa lagi, baca firman Tuhan lagi. 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal, 6 pasal. Ternyata Bapak Ibu teman-teman itu tidak benar. Yang dimaksud ayat ini kasih yang mula-mula bukan perasaan saya. Hubungan saya dengan Yesus tetap sama. Kalau saya berdosa, minta ampun, bertobat, pasti dipulihkan Tuhan. Karena darah Yesus telah tersedia. Perang sudah selesai. Kita datang aja langsung sama Yesus. Bertobat, ngaku dosa, selesai. Ini bukan bicara tentang perasaan. Analoginya adalah saya pada waktu pacaran sama Yeyen 33 tahun yang lalu. Dia kan umur 17 tahun. Ya, saya 27 tahun. Begitu dipegang tangannya, aduh bro bener. Gak getar pisan. Wah, 1.000 watt, 5.000 watt. Sampai saya jalan juga bisa sampai goyang. Naik motor saya sampai goyangnya. Karena Yeyen peluk saya. Aduh, di sia-sia peluk saya. Sampai saya jatuh kena aspal. Bergetar. Ayeuna di kieu-kieu teu kakasana naon. Di kieu-kieu kadang-kadang gak kakasana naon. Yang saya kira pengalaman pribadi. Bulan madu, wah kebalik. Madunya habis, tinggal bulannya. Nah, saya udah menikah 33 tahun. Kalau saya rasa-rasa, cinta saya tidak membara seperti zaman dulu. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya. Jadi yang salah apa? Apakah saya harus minta ampun, minta maaf dan segala macam? Dia juga yakin sama. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu teman-teman, setelah saya merenungkan firman Tuhan ini, membaca berulang-ulang dan diteguhkan oleh khotbah Pastor Konghi pada ulang tahun ICC tahun kemarin yang disebut kasih yang mula-mula, bukan perasaan yang mula-mula. Ini bicara adalah tentang bukan hubungan kita vertikal ke atas,
Udah selesai dalam Yesus, hubungan yang manis, katakan amin. Tapi ini bicara tentang hubungan sesama manusia. Kamu telah meninggalkan kasih kepada sesama manusia. Jadi dengan demikian, saya tuliskan kata-kata yang kuat ini adalah Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus untuk merasakan apa yang dahulu pernah mereka rasakan. Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus untuk meminta kepada Roh Kudus suatu perasaan kasih yang semula supaya kita bergetar lagi seperti tadi 5.000 watt. Sebaliknya, Tuhan menyuruh mereka melakukan kasih yang semula mereka yang pernah mereka lakukan. Dengan demikian, kita menjadi semakin jelas karena dia sedang melakukan kasih kepada sesama, tetapi dia juga melakukan yang Tuhan mau. Dengan demikian, ayat selanjutnya akan lebih jelas. Mari kita akan masuk dalam poinnya. 1 Korintus 13. Tak. Oke. Ayatnya yang tak. Ini jadi hilang. Ini kasih yang murah-murah kemana ya? Nah, puji Tuhan. Kasih yang murah kita temukan. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Mari kita baca. Ini ayat nasnya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menghargai segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Aplikasi kasih yang mula-mula adalah bukan bicara tentang perasaan yang mula-mula, tetapi kalau ada orang Kristen, perasaannya saya harus sabar. Tapi dia tidak sabar. Perasaannya dia itu harus murah hati, membantu, menolong. Tapi hanya di hati saja. Kasihan siah maneh. Tapi di hati saja, perasaan saja. Dia harusnya adalah melepaskan pengampunan, memaafkan. Tetapi hanya di hati saja, dia tidak melakukan. Dia pemarah, tidak menutupin kesalahan orang lain, tapi hanya di hati saja, perasaan saja. Itu yang ditegur oleh Tuhan. Kamu sudah mendengarkan kasih yang murah-murah. Nangkap sesuatu teman-teman? Jadi intinya adalah kasih yang murah-murah adalah bicara gini, bukan perasaannya. Tetapi kamu harus melakukan firman ini. Kasih itu adalah sabar, lakukan. Kasih itu adalah murah hati, lakukan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, lakukan itu. Kasih itu tidak sombong, lakukan itu. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, lakukan itu. Nah, dengan demikian firman Tuhan dilakukan. Kalau tidak, ayat tadi, Tuhan mencela dan engkau jatuh sangat dalam. Ada 3 hal tentang kasih. Yang pertama, esensi kasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar buat dunia ini. Kasih Allah yang terbesar buat saudara dan saya adalah Dia memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini adalah pemberian yang terbesar. Anaknya yang tunggal diberikan kepada saudara dan saya. Supaya barang siapa percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesadaran ini harus ada dalam hati saudara dan saya. Bahwa penemuan yang terbesar dalam hidup kita bukan menjadi orang yang kaya, bukan menjadi orang yang hebat, bukan orang yang menjadi terkenal, fasilitas A, B, dan C. Tetapi apa teman-teman? Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Katakan amin. Dan sadar, Yesus telah memberi yang terbaik dalam dirinya, dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menyadari hal ini, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Depan, kiri, belakang, tengah, Yesus. Roma 11 mengatakan, dari Dia, untuk Dia, bagi Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Menyadari keberadaan saudara dan saya, bisa bernapas, bisa bekerja, bisa punya keluarga, bisa melayani. Aku ada sebagaimana aku ada hari ini hanyalah karena pemberian anugerah Kristus. Katakan amin. Ketika ada benih surgawi Yesus, maka kata poin ke-1 adalah bicara esensi kasih adalah memberi. Katakan amin. Memberi. Kenapa memberi? Karena sadar semua yang kita punya bukan milik kita. Kita adalah hanya pengelola. Aduh susah kalau saya ya. Pengelola aja. Dengan kesadaran ini, apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah memberi untuk Kristus yang terbaik. Katakan amin teman-teman. Katakan amin. Esensi itu adalah kasih. Karena quote ini mengatakan kasih adalah segala sesuatu dilakukan untuk memberkati orang lain. Walaupun diri kudu berkorban. Kata kuncinya adalah memberi. Esensi kasih adalah memberi. Katakan memberi. Seorang suami tidak bisa mengatakan begini, di rumah ini yang paling berkuasa dan paling hebat dan paling kepake adalah saya. Karena dari terbit matahari sampai terbenam, saya bekerja banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting pintu, banting segala macam. Saya yang paling berkuasa dan paling kepake dan paling berjasa. Istri tidak bisa ngomong bahwa saya yang paling berjasa, bangun pagi, mengandung, melahirkan anak, bla 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 dan yang lain. Anak tidak bisa menuntut segala macam. Pada intinya adalah semua yang kita lakukan adalah memberi. Inilah esensi kekristenan. Memberi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, lawan daripada memberi adalah tadi Yohanes 3 ayat 16. Sekarang Yakobus 3 ayat 16. Yuk kita baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat. Kalau di dalam satu keluarga ada orang yang egois. Ego itu katanya singkatan exit, get out, keluar. Nah, orang yang egois itu adalah segala sesuatu dia lakukan untuk memuaskan dirinya sendiri, walaupun mengorbankan orang lain. Karena kata kuncinya egois adalah mengambil sesuatu dari orang lain. Kontras teman-teman. Yohanes 13, Yesus adalah memberi. Tapi egois adalah memuaskan diri sendiri, mengambil. Kalau di dalam satu keluarga ada seorang suami atau istri yang egois, do my way, kumaha aing, pasti orang ini akan mengalami gua ini adalah kekacauan dan kehancuran. Tega-teganya seorang suami meninggalkan istri yang setia dan anak-anaknya hanya karena seorang perempuan bohai dan meninggalkan semuanya. Itu adalah mengambil. Dari wajah udah kelihatan ya. Semua di sini tidak ada yang orang egois. Haleluya. Wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hosana Shalom. Coba lihat kiri kanannya. Kamu tidak egois, baik euy. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Yes. Yes. Memberi. Bukan mengambil. Kita datang ibadah, tujuannya apa? Memberi atau mengambil? Dari wajah udah kelihatan. Semuanya memberi. Yang amin tepuk tangan dulu. Memberi. Ketika di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah pelayanan, kalau ada orang yang egois mementingkan diri sendiri, ada kepentingan agenda yang lain, keluarga akan mengalami kehancuran dan kekacauan. Bukankah contoh ini terjadi setiap hari dalam hidup? Kenapa gereja bisa pecah? Karena ada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kemarin saya mendengar teman saya bicara tentang diwawancara. Pelayanan di Indonesia sangat luar biasa. Zaman Osborne, Billy Graham, sampai Jeremiah tahun 72-78 dan Paniko dan yang lain-lain. Tapi kenapa hari-hari ini kegerakan Tuhan kelihatannya mulai mundur dan yang lain-lain? Karena ketika ada seseorang yang mengambil kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, memanipulasi diri sendiri, maka kegagalan itu akan berhenti. Karena itu Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 133 jelas, alangkah indahnya kau saudara seiman rukun satu dengan yang lain. Ketika keluarga rukun suami istri, ketika jemaat rukun di dalam iClick saling mendukung, kasih, sabar dan yang lain-lain, di sana timbul kegerakan. Saya bersyukur dan saya percaya
ICC akan dipakai Tuhan tanpa batas, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika seorang Pastor Chandra punya hati, bukan mengambil sesuatu, bukan mengambil deposito, bukan mencari kekuasaan, tapi dia memberi hidupnya sepenuhnya untuk Kristus. Dia bangkitkan para pemimpin-pemimpin, anak-anak sekolah minggu. Satu hari akan muncul rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala akan muncul lewat sekolah minggu ICC. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya bersuka cita ketika beberapa bulan kemarin melihat Pastor Yopi udah mulai khotbah sering. Saya kagum dengan Andrew, Gaby, pemimpin-pemimpin yang hebat sudah muncul memberi. Esensi kasih adalah bukan mengambil sesuatu, tapi memberi yang terbaik untuk Tuhan dan sesama manusia. Nggak yang tepuk tangan. Katakan amin. Amin, amin, harus amin, katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami masih remaja, masih ngetik nih, umur 17-an gitu, kami kan ditimpa kasih Tuhan. Kami suka lihat ada KTB kecil. Kamu kemana ini Tuhan? Ini ada seorang anak remaja putri. Kok saya nanti kau udah gede ingin jadi hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Kenapa? Karena kau jadi istri hamba Tuhan, suka jalan-jalan. Itu motivasi. Karena itu saya kagum tadi ngobrol sama sharing sama brother. Ini rumah saya apa ya? Jadi sharing. Kenapa kegerakan Elijah movement itu dipakai Tuhan lewat Dudung Hadi dan timnya. Itu melanda ratusan ribuan orang. Pelajar, suami istri bisa sampai ke Bangladesh, ke Aussie diundang. Padahal pembicaranya kecil. Karena pemimpinnya kemarin sudah mengumumkan take over, mundur. Mundur bukan berarti dia nggak ada, dia tetap hadir. Tapi beri kesempatan kepada Raya ke-1, Diki, Sandi, pembisa. Udah gitu langsung yang kedua. Mulai muncul Tony segala macam. Itu anak sekolah minggu yang cacing calang dulu. Kok bisa dipakai? Yang ketiga Chandra kemarin udah bicara ya di campnya. Ya. Kenapa? Karena Dudung take over. Semua take over dikasihkan kepada generasi. Gereja ini akan mengalami kebangunan yang sangat luar biasa. Ketika Brother Chandra membangkitkan pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa. Jackwell, GM Elektronik, CEO Elektronik 20 tahun. Dia adalah salah satu yang terbesar di dunia kepemimpinan. Bukunya ada 400 halaman, esensinya hanya satu kata, saya ambilkan. Leader become adalah bangkitkan diri dalam leadership. Bangkitkan pemimpin-pemimpin baru di bawah kamu yang lebih hebat dari kamu sendiri. Alkitabiah. Esensi kasih adalah memberi. Karena itu, tepuk tangan, boleh tepuk tangan. 2 Korintus 5 ayat 14. Kenapa kamu jadi WA? Motivasi tujuan melayani Kristus satu-satunya only one. Bukan supaya terkenal, supaya hebat, only one. Hanya karena sebab kasih Kristus yang mendorong kami. Itu harus keluar dari hati. Bukan mencari sesuatu. Tapi kenapa? Kasih Kristus. Saya orang bejat. Orang yang berzina. Orang yang gak baik. Orang yang munafik. Orang yang membunuh diri. Ditimpa bukan dengan murka. Ditimpa dengan kasih Tuhan menjadi ciptaan baru. Dan sepanjang hidup selama napas masih ada, aku akan melayani Kristus dengan semua segi apapun juga, mau kerja apa. Tujuannya adalah melayani Kristus. Kenapa? Karena didorong oleh
kasih Kristus. Di luar itu adalah motivasi, manipulasi. Pastikan dan pasti Brother Yopi full time full heart punya waktu karena mengasihi Kristus. Jadi Asia senyum kiri senyum kanan nyengir. Pastikan Anda jadi Aser didorong oleh kasih Kristus. Pastikan multimedia, singer, youth, pendoa, persembahan, pelayanan didorong oleh apa? Kasih Kristus. Ketika kita melakukan dengan kasih Kristus, kebangunan yang sejati akan terjadi dimanapun Tuhan tempatkan. Amin, amin, harus amin. Dari tadi Pasuk Chandra aja yang tepuk tangan. Jiganya dirapel 2 tahun setengah. Sekali lagi, ketika di dalam keluarga ada orang yang egois, mementingkan diri sendiri, mengambil semua untuk diri sendiri, kekacauan, kehancuran akan terjadi. Ketika gereja yang bertumbuh dan segala macam, adakah yang terjadi? Kacauan. Pada prinsipnya, kasih adalah memberi. Karena itu, quote ini mengatakan, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi begitu banyak saat ini debat di IG, di sosmed, apakah perbuatan dan segala macam, saya katakan nggak perlu. Yang penting gini, kalau kita mengasihi Kristus, pasti kita akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nggak peduli ABC, yang terbaik. Oke, yang kedua, meningkat standar kasih, ukuran kasih. Perintah baru, Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah perintah baru. Saudara, kalau ada perintah baru, pasti ada perintah lama. Apakah saudara tahu ada perintah lama? Ternyata ada. Imamat mengatakan demikian. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah kasih yang lama. Hukum Taurat, hukum agama. Kamu baik, saya baik. Oke? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, perut ganti perut. Oke? Kasihnya adalah karena standar manusia. Kasihnya adalah karena kamu baik, saya baik. Karena Pastor Yopi ngajak makan mie encek kemarin, maka saya akan ngajak Yopi makan di Cafe Rasa Tamblong. Itu adalah kafe ICC. Ya, jadi timbal balik. Oke? Kalau kamu sayang sama saya, kepada suami, saya sayang sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya jahatin. Kalau kamu selingkuh, monyong, saya juga selingkuh. Jadi timbal balik itulah manusia, betul atau betul? Dalam kenyataan kehidupan di gereja sih oke. Tapi di luar gereja bagaimana? Di gereja memuji Tuhan dengan segenap hati. Di bisnis menipu juga dengan segenap hati. Standarnya adalah manusia. Hebatnya Yesus bukan standar manusia. Hese, saya juga hese. Tapi kalau firman mengatakan iya, pasti bisa. Yesus apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa koma? Baca. Supaya kamu saling mengasihin, sama seperti aku telah mengasihin kamu, demikian pula
kamu harus saling mengasihi. Ini kasihnya adalah walaupun manusia bejat, berdosa, aku tetap mau mati di atas kayu salib. Walaupun kamu menganiaya, menggosipkan, menghancurkan hidupku, aku tetap akan bisa mendoakan kamu. Walaupun kamu telah membuat hati saya kecewa, hancur, perih, tetap aku akan melepaskan pengampunan. Itu kasih walaupun. Katakan amin. Kasih walaupun. Alkitab mengatakan betapa sangat dalamnya kamu telah jatuh, karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang mula-mula adalah sumbernya bukan kekuatan diri sendiri, bukan standar diri sendiri, tetapi pusatnya adalah, sumbernya adalah Kristus. Seperti Kristus, esensinya adalah Kristus. Ini adalah perintah baru. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu Indonesianya. Ternyata di terjemahan NLT lebih jelas lagi. Always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other, for because of your love. Making allowance maksudnya adalah memberi ruang untuk orang lain berbuat kesalahan. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu akan bergesekan, bersentuhan dengan orang-orang yang sulit. Termasuk kita juga mungkin orang yang sulit. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang sulit, tetapi kita sulit menerima orang lain apa adanya. Nah, orang-orang yang bisa membuka ruang untuk orang lain berbuat kesalahan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak orang maunya gini, besi dengan tahu, ya tahunya capcay, hancur. Besi dengan kayu, ya kayunya habis, cep. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tuhan selalu akan izinkan kita ketemu mungkin pasangan hidup yang besi dengan besi, panas. Di dalam perusahaan, di dalam komsel, di dalam pelayanan. Nah, banyak kali ketika kita besi menjadi besi, kita kabur, menghindar. Sehingga karakter kita tidak menjadi diproses. Ketika diproses jangan protes, supaya jadi progres. Ketika ada besi ini kita hadapin. Untuk apa? Untuk melatih. Aduh, boga babaturan teh meuni cileupeng pisan. Aduh, boga sakit teh meuni egois pisan, geus hayang teh hayang wae. Aduh, itu tidak diproses. Dan kita dilatih untuk memberikan ruang maaf bagi sesama kita. Nggak disebut amin. Patim, berapa kali saya harus memberikan ruang kepada orang lain? Alkitab katanya 70 kali 7, 490 kali. Setahun adalah 365. Iyo, Alkitab ngomong 490 kali. Misalnya, ya saya jahat
ketemu dengan Pak Yopi, dicabok, pret, cepek sama nih. Sekali, besok ketemu, cabok deh, kepet, cepet. Besoknya lagi, dikepet pakai duit, cabok terus pakai duit. Terus setahun, terus menerus. Nah, kita harus melepaskan pengampunan. Artinya gini, sekali, 2 kali, 3 kali, itu bukan. Maksudnya gini, pengampunan adalah seumur hidup kita harus menjadi gaya hidup melepaskan pengampunan. Ngomong mah gampang, ngakuna kekuatannya bukan saya yang bisa. Bukan imamat, perintah agama. Kekuatannya adalah Kristus. Seorang anak kecil datang ke penjara, membawa bunga. Pemimpin komunis keluar. Mau apa kamu gini? Pak, Bapak telah menghukum dan menggantung papa saya. Hari ini ulang tahunnya. Tetapi karena kasih Kristus, saya diajarkan harus melepaskan pengampunan. Saya mau serahkan bunga mawar ini sebagai tanda kasih. Dan saya ingin memeluk Bapa. Hari itu juga pemimpin komunis ini bertobat, terima Yesus, lahir baru, dan jadi penginjil. Kasih tidak pernah gagal. Kalau demikian Pak Tim, kasih mah bagal teuing. Di dunia bisa nggak? Di dalam kasih itu komplit saudara. Di dalam kasih ada ketegasan. Ada disiplin. Ada SP1, SP2, SP3. Dibina atau dibinasakan. Bukan dibinasakan, dibina di luar aja. Jangan terlalu kejam. Anak yang terhilang itu udah tahu. Papanya tahu dia akan menderita, makan ampas babi, miskin, melarat, habis. Bapaknya tahu dia memberikan ruang sebagai hati bapak. Supaya anak ini belajar bagaimana menderita jauh dari hadirat Tuhan, dari genggaman bapaknya. Dikasih kesempatan, ruang untuk salah. Karena bapaknya tahu satu hari anak ini didisiplin perbuatannya. Tapi kasihnya tetap diterima, dirangkum. Dengan demikian, Bapak Ibu teman-teman, jangan mengingat kebaikan yang pernah kami lakukan. Tapi ingatlah selalu kebaikan orang lain yang telah dilakukan kepadamu. Setiap saya menyebut nama 3 orang ini, saya nangis. Karena saya selalu ingat kebaikan yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup budi baiknya. Salah satunya, Ko Chin Siung. Setiap nama itu saya sebut, saya nangis. Saya ingat kebaikan orang ini sampai mati budi baiknya akan selalu ke bawah. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Ekspektasi kita selalu menuntut orang harus menghargai kita. Mengingat kita. Lupakan semua kebaikan-kebaikan. Karena itu hanya anugerah. Tapi ingat kebaikan. Yang terakhir, siap pemusik maju ke depan. Daniel, brother Daniel. Apakah di Bali atau di Bandung? Terakhir. Kesatu adalah esensi kasih. Yang kedua adalah standar kasih. Yang terakhir kekuatan kasih. Ayatnya 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kenapa?
Karena iman, hidup karena iman, dahsyat, oke. Pengharapan adalah sauh yang kuat, oke. Tapi antara iman dan pengharapan ada unsur manusianya. Aku beriman kedua kami akan dipulihkan Tuhan. Ada unsur sayanya. Saya punya pengharapan supaya anak-anak haus sama orang tuanya. Ingat, ketika iman bisa jadi goncang, sesuatu terjadi seperti sakit, penyakit, dan kematian bisa terjadi. Pengharapan bisa menjadi pudar dalam kehidupan, bisa terjadi. Tapi kasih, ayat 4, kasih sabar. Ditutup dengan ayat ke-8, kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Katakan amin. Amin, amin, harus amin, katakan amin. Amin. Yes. Jadi enggak ada unsur sayangnya. Tapi unsurnya adalah kasih Allah kekal selama-lamanya. Ada saatnya mungkin anak kita tidak berubah. Kita sudah beriman. Ada saatnya kita sudah punya pengharapan. Pasangan kita tidak berubah. Kita kecewa. Iman dan pengharapan ada unsur saya. Tapi kasih walaupun tidak berubah, aku tetap mengasihi kamu. Sampai kapan? Tak berkesudahan. Dengan demikian saya yakin, maafkan, kalau kita hidup di dalam Kristus Tuhan, semoga insya Allah tidak akan ada perceraian di dunia ini. Karena prinsipnya adalah kasih tak berkesudahan. Saya tutup menit terakhir, siap minta kunci G. Beberapa tahun yang lalu, kasih itu memulihkan. Saya bertemu dengan seorang anak remaja 20 tahun ke bawah. Disebutnya mayat hidup. Kenapa? Karena jam 3 baru bangun. Malam begadang dan yang lain-lain. Semua sekolah sudah menolak. Saya sudah telepon ke semua sekolah. Dan ditolak semua. Orang tuanya datang, Pak Tim tolong. Ditumpang tangan, tumpang kaki supaya anak saya berubah. Saya nggak mau. Karena ada motivasi lain dari orang tuanya. Satu hari, jam 11 malam saya ketemu anak ini sedang goyang. Tiba-tiba kasih Tuhan menampak hati saya. Saya nangis. Tim ingat, kamu juga mayat hidup. Setahun kamu sembunyikan di jalan Cemara nomor 4, kamu kan mayat hidup. Tiba-tiba kasih Tuhan melanda hati saya seperti saya melihat film dan saya samperin. Dan besoknya setahun saya selalu ada di samping dia. Biasa saya bangun jam 7, setengah 8, sekarang saya jam 6 harus ada di samping dia. Mendengarkan dia ngorok supaya dia bisa sekolah. Singkat cerita, setahun terus menerus. Kasih didorong oleh kasih Kristus. Singkat cerita, akhirnya ditacing jadi cicing. Terima Yesus. Lahir baru. Pergi ke Amerika. Kemarin ketemu dia peluk saya. Nilainya dulu di Samsu 234. IQ-nya bukan berangkap, tiarap. Itu nilainya hampir A semua. Kasih tidak akan pernah gagal. Love never fail. Yang terakhir. Beberapa tahun yang dari tepatnya 15 tahun. Seorang bapak telepon, Pak Tim boleh ketemu? Oke. Ketika ketemu dia tarik tangan saya, dibawa ke Bekasi mobilnya. Lihat, ketika dibuka Bekasi, ada 2 celurit yang tajam. Dan dia ngomong gini, istri saya berzina dengan office boy. Dan saya akan bunuh dia. Saudara saya akan bunuh diri.
ketika saya akan sampai ke rumah, dekat rumah, tiba-tiba muncul wajah Patim. Jadi saya belokkan di tol dan ketemu. Apa yang harus saya lakukan? Saya peluk dia, konseling 20 menit. Menangis dari mata, dari hidung, dari nyonyot keluar. Sesudah dia nangis, dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Dari konseling kepada coaching saya bawa. Next ke depan, kalau kamu bunuh istri kamu bunuh diri, bagaimana dua anak kamu? Yatim piatu, singkat cerita. Dia kata, apa yang harus saya lakukan? Saya peluk dia karena dia muslim. Saya katakan, boleh saya doa buat kamu? Saya doa Bapa kami mengampuni. Singkat cerita, akhirnya dia menerima kasih. Pulang ke rumah, diampunin dan mengampunin. Kemarin ketemu dan setiap Natal dia selalu kirim ucapan selamat. Dia peluk saya dan dia kasih foto. Kotim nih lihat, istri saya sekarang sudah jadi hijab. Puji Tuhan, astagfirullah, alhamdulillah. Anak saya yatim piatu kudunya sekarang jadi S2 master. Aduh, anak yang kecil cewek cantik baru lulus di perguruan tinggi. Patim, malaikat kecil buat saya. Patim Kristen, tapi saya melihat ada Gusti Allah dalam hatinya. Poinnya, kasih adalah yang terbesar. Kasih diadu dengan dosa, mana yang menang? Kasih diadu dengan kesakitan, mana yang menang? Kasih diadu dengan kemiskinan, mana yang benar? Kasih diadu dengan kematian, mana yang menang? Kasih. Kasih adalah yang terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu selamatkan, selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan hati saya percaya, dengan mulut saya mengaku, sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Karya yang terbesar adalah Yesus ketika aku mengalami Yesus dalam hatiku. Harta yang terbesar bukan pekerjaan, aset, deposito, keluarga, dan yang lain-lain. Tapi harta yang terbesar adalah Yesus Kristus Tuhan. Maukah saudara melepaskan, mengimpartasikan kasih Yesus kepada sesama manusia yang sedang susah, yang membunuh diri, yang sedang melarat, yang sedang berjalan dalam api neraka?
Maukah engkau mengulurkan tangan kepada orang-orang yang papa, nggak ada kerjaan, yang hampa, yang putus harapan dalam hidup? Maukah engkau melepaskan kasih kepada musuh-musuhmu, kepada orang yang membuat engkau kecewa, yang menipu engkau, menghancurkan hidupmu? Maukah engkau melepaskan pengampunan seperti Yesus telah mati menerima hidupku? Demikianlah kasih harus dilepaskan menjadi gaya hidup. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih Kristus terjadi dalam keluarga, dalam gereja, dalam kantor, perusahaan, dalam semua aspek. Kasih yang murah-murah engkau lakukan agar Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Siapa yang mau mengasihin pasangannya, suami istri, pegang tangannya. Ada mama papa di samping pegang. Lepaskan pengampunan kepada anak, kepada saudara di samping. Bapa surgawi, kami sudah menerima firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami. Firman-Mu menjadi gaya hidup kami setiap hari. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan, bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Semua yang sepakat katakan amin. Silahkan duduk. Silahkan. Penyembahan adalah tempat di mana kita bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas. Ketika memuji dan menyembahnya, ketenangan yang sejati akan kita alami. Worship Night kembali diadakan kali ini dengan tema Embracing His Presence pada hari Jumat 5 Juli 2024 jam 7 malam di tempat ini. Mari menyembah Tuhan bersama sebab ada kuasa dalam pujian umat-Nya. So, see you di Jumat minggu depan ya. Dan informasi yang berikutnya untuk para single. Yeay, akhirnya ICC bikin acara lagi nih buat single. Salt and Light Community atau iClick Single menyiapkan acara spesial buat kamu dengan tema Finding the One. Nah, siapa tahu nih di acara ini kalian juga bisa ketemu the one-nya kan? Gak ada yang tahu ya. Nah, bersama siapa? Tentunya bersama Pastor Chandra Sunjaya pada hari Rabu 10 Juli mulai jam 6:30 malam di tempat ini. Datang ya dan ajak teman-teman single kamu yang lain biar sama-sama tahu nih gimana caranya ketemu sama the one. Nah, nextnya ini acara untuk youth ya, untuk anak-anak dari bapak ibu yang mungkin masih duduk di bangku SMP dan SMA seperti saya ya, yahin aja ya. Oke, daftarkan anak-anak saudara di booth yang ada di lantai bawah. Slot yang sekarang tersisa untuk youth camp yang hits banget ini ya. Yang tersisa tuh per hari ini itu tinggal 2 slot lagi. Jadi tinggal 2 orang beruntung ya kalau misalnya pengen dapetin tempat yang nyaman ya biar tidurnya nggak di lantai kan ya. Segera daftarkan ke link ya supaya terdata, konsumsi juga dapet, tempat tidur yang nyaman juga dapet dan bisa join acaranya. Ya, pastikan daftar hari ini karena hari ini pendaftaran juga akan ditutup. Ya, sisa untuk 2 slot lagi. Ya, camp kali ini akan menghadirkan siapa aja? Ada 3 pembicara yang super spesial. Ada Pastor Gaby sebagai Youth dan College Pastor, ada Adrilton dan Coach Edgar Go sebagai Meta Coach dan NLP Trainer.
Jadi mumpung nih anak-anak sedang liburan sekolah, yuk isi kegiatan anak-anak dengan hal yang positif dan tentunya membangun masa depan mereka. Salah satunya dengan join Youth Camp ini ya, dijamin tidak akan menyesal. Dan jangan sedih, papa mamanya juga pasangan-pasangan suami istri di sini tentunya kita menyediakan acara juga yang gak kalah seru ya. Pernikahan pastinya gak cuman sekedar untuk cari kebahagiaan aja ya, but living for purpose, yaitu agar suami dan istri dalam pernikahan bertumbuh bersama dan berbuah. Dan kali ini ICC akan membuat marriage gathering dengan tema Growing Together yang menghadirkan pembicara Pastor Juan Mogi Gilgal Senior Pastor pada hari Sabtu 10 Agustus mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang di IPC Hall. Biaya pendaftarannya murah banget, hanya Rp250.000 saja per couple. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Lana di nomor yang tertera di belakang saya. Cadah. Kalau nggak kelihatan jangan sedih ya. Kalau nggak kelihatan nanti bisa visit aja Instagramnya ICC ya, @ICC_Bandung ya. Semua informasi yang saya sampaikan akan tertera lengkap di dalam Instagram ya. Jadi nggak akan ketinggalan update-nya. Sekian informasi hari ini dan mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan.